Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aulia Rahmayani NIM 240111130007. Saya dari kelas A Ganjil Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Seperti biasa teman-teman, saya akan menjelaskan kembali materi mengenai administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampuh oleh Ibu dosen Ibu Siti Marfuah MPD. Nah, teman-teman, jadi pengertian dari administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan itu adalah kegiatan pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat, orang tua siswa, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya ada pun tujuan dari administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan, yaitu tujuannya adalah untuk membangun citra positif lembaga, memperkuat kepercayaan publik, serta melibatkan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan. Nah, teman-teman, dari pengertian, tujuan, lalu selanjutnya ada juga fungsi administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan. Kita bahas mulai dari perencanaan program Humas. Di sini tuh kita menentukan tujuan, sasaran, dan strategi hubungan masyarakat di sekolah atau lembaga pendidikan. Lanjut, yang kedua itu ada pelaksanaan komunikasi dan kerjasama. Kita melakukan komunikasi uh, dua arah antara sekolah dengan masyarakat atau lembaga mitra. Lanjut, yang ketiga itu ada penerimaan masukan dan kritik masyarakat. Di sini kita harus menyampaikan informasi yang positif tentang kegiatan dan prestasi suatu lembaga. Dan ada juga yang kelima itu ada evaluasi program Humas. Di sini kita mengevaluasi efektivitas kegiatan hubungan masyarakat dan dampaknya terhadap citra pada suatu lembaga. Baiklah, kita lanjutkan dari fungsi-fungsi tadi. Seperti biasa ada contoh penerapannya di lingkungan lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kita bahas terlebih dahulu di bagian pendidikan formal. Yang pertama itu ada perencanaan program Humas. Kita menentukan tujuan, sasaran, dan strategi Humas untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah. Contohnya, kita itu merancang program keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan komunikasi dan kerjasama. Kita membangun komunikasi dua arah antara sekolah dengan orang tua, atau bisa dengan komite sekolah, dinas pendidikan, dan lain-lain. Contohnya kita mengadakan rapat komite sekolah, terus ada juga kerjasama kunjungan industri untuk siswa. Selanjutnya yang ketiga itu ada pelayanan informasi dan publikasi. Nah, di sini kita menyebarkan informasi resmi terkait kegiatan belajar, prestasi siswa, kebijakan sekolah, dan agenda akademik. Contohnya, kita membuat website sekolah, terus juga kita membuat medsos atau media sosial yang resmi. Yang keempat ini kita ada penerimaan masukan dan kritik masyarakat. Nah, di sini untuk mengumpulkan saran atau keluhan dari orang tua dan masyarakat untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Contohnya kita mengadakan kotak saran, terus juga survei tentang kepuasan orang tua, terus kita juga bisa membuat forum diskusi untuk wali murid. Nah, yang terakhir, yang kelima ini ada evaluasi program Humas. Nah, di sini kita menilai efektivitas hubungan sekolah dengan masyarakat serta dampaknya terhadap citra dan kepercayaan publik. Yang dimana contohnya ini adalah mengevaluasi tingkat partisipasi orang tua atau efektivitas publikasi kegiatan di sekolah. Selain contoh penerapan pada lembaga pendidikan formal, ternyata terdapat juga contoh penerapan di lembaga pendidikan non-formal, misalnya seperti private, bimbel, atau lembaga non-formal yang lainnya. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perencanaan program Humas.
Di sini menetapkan strategi humas untuk memperluas jangkauan peserta didik serta membangun citra lembaga di masyarakat. Contohnya, kita membuat program promosi layanan kursus atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, pada poin kedua ada pelaksanaan komunikasi dan kerjasama. Di sini kita menjalin komunikasi dua arah. Seperti biasa kita dengan peserta didik atau komunitas atau dunia usaha atau industri atau bisa jadi dengan organisasi. Contohnya itu kita bisa kerjasama atau magang dengan suatu perusahaan. Terus kita bisa melakukan kolaborasi pelatihan dengan UMKM. Terus juga bisa kegiatan pengabdian masyarakat. Yang ketiga ada pelayanan informasi dan publikasi. Kita memberikan informasi tentang layanan, jadwal pelatihan, biaya, sertifikasi, dan peluang kerjasama kepada masyarakat. Contohnya kita bisa membuat brosur, terus kita posting di media sosial, terus kita publikasi kegiatan pelatihan, serta bisa mengadakan open house. Selanjutnya pada poin keempat itu ada penerimaan masukan dan kritik masyarakat. Kita harus mampu menampung pendapat dari peserta, pelatihan, alumni, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas program yang kita jalankan. Contohnya itu kita bisa mengadakan survei kepuasan peserta didik, wawancara alumni, ataupun forum evaluasi komunitas. Selanjutnya pada poin terakhir yang kelima itu ada evaluasi program humas. Di sini kita menganalisis seberapa efektif program humas dalam menarik peserta dan membangun kepercayaan masyarakat. Contohnya kita mengevaluasi peningkatan jumlah peserta didik, terus juga dampak hubungan kemitraan atau hasil dari publikasi tadi. Nah, seperti biasa, sebelum kesimpulan ada juga relevansi dengan profil kelulusan, yaitu kita mengharapkan bisa membentuk kemampuan berkomunikasi efektif dan membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Lalu kita juga mengharapkan bisa membekali calon pengelola lembaga untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua, alumni, dan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga itu bagi alumni yang membuka lembaga pendidikan private, keterampilan humas membantu dalam menarik kepercayaan masyarakat dan mengelola reputasi lembaga. Serta yang terakhir itu ada menumbuhkan nilai sopan santun, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik pendidikan. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi mengenai administrasi tata hubungan masyarakat pendidikan, yaitu kesimpulannya adalah bertujuan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Lalu pada lembaga formal, humas berfokus pada keterlibatan orang tua, publikasi kegiatan, terus juga ada hubungan dengan pemerintah. Pada lembaga non formal, humas ini lebih menekankan promosi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Terus juga secara keseluruhannya, humas ini tuh penting untuk memperkuat citra lembaga dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di next video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.